Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam ini, tertulis dalam 1 Korintus 15, ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah teguh dan tidak tergoncang, selalu giat dalam karya Tuhan, karena kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, kehidupan yang bermakna adalah dambaan setiap orang, terlebih bagi orang percaya. Namun, apakah artinya memiliki kehidupan yang bermakna? Banyak orang mungkin berpikir bahwa kehidupan yang bermakna adalah ketika kita mencapai tujuan pribadi, memiliki harta yang berlimpah, atau menikmati kesenangan duniawi. Tetapi, Alkitab mengajarkan pandangan yang berbeda tentang kehidupan yang bermakna. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia menunjukkan bahwa kehidupan yang bermakna adalah ketika kita hidup dengan tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan kita untuk menjadi teguh dan tidak tergoncang dalam persekutuan dengan Tuhan, serta selalu giat dalam karyanya. Kehidupan yang bermakna terletak pada bagaimana kita hidup untuk melayani dan menghormati Allah, serta menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, ada seorang pria bernama Daniel, seorang pekerja sosial Kristen yang penuh kasih dan berdedikasi tinggi. Dia mengabdikan hidupnya untuk membantu anak-anak yatim dan keluarga miskin yang membutuhkan. Setiap hari, Daniel berjalan kaki dari rumahnya ke panti asuhan dan desa-desa terpencil untuk memberikan dukungan dan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Suatu hari, ada seorang anak yatim bernama David yang datang ke panti asuhan tempat Daniel bekerja. David adalah anak yang sangat malang, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan merasa kehilangan harapan. Namun, Daniel tidak hanya memberikan makanan fisik kepada David, tetapi dia juga memberikan cinta, perhatian, dan penghiburan kepada anak itu. Selama beberapa bulan, Daniel secara konsisten mengunjungi David, membantu dia dalam belajar, dan membimbingnya untuk mengenal Tuhan. Melalui dedikasi Daniel, David mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menemukan tujuan hidup baru dalam mengenal Kristus, dan berjanji untuk mengikuti teladan Daniel dalam melayani Tuhan dan orang lain. Setelah beberapa tahun berlalu, David tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana, dan penuh semangat untuk melayani Tuhan, dan membantu sesama. Dia menjadi panutan bagi anak-anak di panti asuhan, dan cerita hidupnya yang menginspirasi mempengaruhi banyak orang untuk bergabung dalam misi pelayanan sosial. Daniel dan David adalah contoh nyata dari kehidupan yang bermakna. Daniel menemukan makna dalam hidupnya ketika dia mendedikasikan dirinya untuk melayani anak-anak yatim dan keluarga miskin. Melalui dedikasinya itu, ia tidak hanya mengubah kehidupan David, tetapi juga membuka pintu bagi dampak positif yang lebih besar dalam masyarakat. Saudaraku, renungan dan ilustrasi ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna sejati dari kehidupan yang bermakna dalam persekutuan dengan Tuhan.
Saat kita hidup untuk melayani dan memberkati orang lain, kita akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya, karena kita mengalami sukacita dalam mengikuti rencana Allah bagi hidup kita. Dalam pandangan Kristen, kehidupan yang bermakna adalah hidup yang diarahkan oleh kasih dan kehendak Allah. Hidup ini bukan sekadar untuk memuaskan nafsu duniawi atau mencari kepuasan diri semata, tetapi untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan berbagi kasih dengan sesama. Kita mencari makna hidup bukan hanya pada saat-saat bahagia, tetapi juga dalam kesulitan dan tantangan. Kehidupan yang bermakna adalah ketika kita bisa bertahan dan tetap teguh dalam iman ketika badai kehidupan datang menerpa. Kehidupan yang bermakna adalah ketika kita menemukan tujuan hidup dalam menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kita mengerti bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan mengikuti ajaran Yesus Kristus, kita belajar untuk mengasihi musuh, memberi maaf, dan mengasihi sesama dengan tulus. Hidup yang bermakna adalah ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus, dan memberikan kesaksian bagi dunia tentang kasih dan kebaikannya. Akhirnya, hidup yang bermakna adalah ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, percaya bahwa Dia memiliki rencana yang baik bagi kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepadanya, kita dapat mengalami kedamaian dan sukacita yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia. Jadi, mari berusaha hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama dengan kasih-Nya. Dengan demikian, kita akan menemukan bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang diberkati, penuh sukacita, dan mendalam dalam persekutuan dengan Sang Pencipta. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.